welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Mama Enggar sedang berkunjung ke rumah sang putra, hanya sendiri, karena Papa Enggar harus ke kantor. Wanita itu sedang bersama menantunya menemani Abi. "Kamu sakit, Ndah?" tanya Mama Enggar melihat wajah Indah begitu pucat. "Nggak sakit kok, Ma. Masuk angin kayaknya. Sejak pagi berasa mual. Masuk angin mungkin." "Masuk angin? Udah minum obat?" "Belum, Ma. Nanti saja." Mama Enggar mengamati Indah. Adakah yang berubah dengan fisik menantunya? Sudah 8 bulan mereka menikah. Bisa saja kan? "Indah?" "Iya, Ma. Boleh Mama bertanya sesuatu?" "Apa itu, Ma?" "Apa mungkin kamu hamil?" Indah tercengang. "Enggak deh kayaknya, Ma." "Mau hamil gimana? Berhubungan saja enggak?" lanjut Indah dalam hati. Namun ia teringat, bukankah ia pernah melakukannya sekali bersama Enggar? Tapi hanya sekali. Mungkinkah bisa mengakibatkan hamil? "Dah." "Iya, Ma." "Kapan terakhir kamu dapat tamu bulanan?" "Bulan lalu masih kok, Ma. Udah ada 40 harian tapi." "Cek, Dah." "Cek apa, Ma?" "Cek kehamilan, pakai tes pack." "Nggak perlu kayaknya deh, Ma." Perlu, biar tahu kamu beneran hamil atau enggak." Mau tidak mau, akhirnya Indah menurut. Ia membeli tes pack melalui aplikasi online. Setelah didapatkannya benda itu, Indah mengikuti petunjuk penggunaan. Harap-harap cemas ketika menunggu benda kecil memanjang itu menunjukkan hasil. Saat dilihatnya 2 garis merah berjejer begitu jelas di benda itu, Indah menutup mulut dengan tangan. Aku hamil," bisiknya. Air matanya menetes. Ia bingung, bagaimana mungkin ia hamil di saat pria yang menidurinya tidak menyadari sudah meniduri wanita itu. "Dah, gimana hasilnya?" tanya Mama Enggar dari luar kamar mandi dengan rasa ingin tahu yang sudah tidak terbendung. "Bentar, Ma." Indah membersihkan wajah dari air mata. Ia tidak mau mertuanya tahu masalah yang sedang dihadapinya. "Gimana?" tanya Mama Enggar lagi saat menantunya Indah menampakkan diri. Indah menyerahkan tes pack tersebut. Mama Enggar mengamati. "Ya Tuhan, terima kasih sudah memberikan anugerah kepada kami," ucap Mama Enggar penuh syukur. Dipeluknya tubuh Indah erat. "Papa dan Enggar harus segera tahu. Kamu harus ke dokter untuk memastikannya." "Iya, Ma." Sorenya Enggar pulang dari kantor. Jika biasanya Yanti sudah menyambut di pintu depan, kali ini dia tidak berani karena ada Mama Enggar. "Ada apa, Ma?" tanya Enggar setelah mencium tangan wanita yang sudah melahirkannya. Tadi mamanya memang menelepon agar sang putra segera pulang. "Ayo masuk dulu." Enggar menurut. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Mama Enggar rasanya sudah tidak sabar untuk menyampaikan kabar gembira soal kehamilan sang menantu. "Ada apa, Ma?" "Kamu lihat ini apa?" tanya Mama Enggar sambil menunjukkan tes pack yang dipegangnya. "Tes pack?" Enggar memastikan. Ekspresinya susah ditebak. Mama Enggar tidak tahu jika sang putra sedang berpikir jika tes pack itu milik Yanti. "Iya, tes pack. Mama mau punya cucu lagi. Kamu harus segera bawa Indah ke dokter untuk memastikannya." "Indah, Ma?" tanya Enggar terkejut. Tentu saja, ia merasa tidak pernah menyentuh wanita itu. Mana mungkin bisa hamil. "Loh, iya dong Indah, masa Yanti?" Enggar tidak mampu mencerna apapun lagi. Sampai sekarang ia sudah berada di kamar bersama Indah. Mereka sama-sama diam, sampai akhirnya Enggar lebih dulu membuka suara. "Apa benar kamu hamil, Indah?" "Aku tidak tahu. Jika yang ditunjukkan tes pack itu benar, ya berarti benar aku hamil." Enggar mengembuskan napas kasar. "Kenapa kamu tidak mengatakannya dari awal?" "Maksud Mas?" "Kenapa kamu tidak mengatakan kalau kamu sudah memiliki kekasih? Tahu begitu, aku tidak akan mau menikah denganmu." "Kekasih? Siapa?" "Ya mana aku tahu. Kapan kamu melakukannya? Siapa pria itu?" "Maksud Mas, pria lain yang sudah menghamiliku?" "Iya, tidak mungkin aku kan. Kita tidak pernah melakukannya. Menyentuhmu pun aku tidak pernah." Tangan Indah terkepal. Ingin rasanya dia menonjok bibir Enggar yang sudah sangat lancang menilainya. Apa dia tidak mau tanggung jawab? "Kalau begitu biar aku menghajarnya." "Tidak penting, aku tidak butuh bantuan Mas." "Oke, tapi kita harus bercerai. Aku tidak mau berstatus suami wanita yang sedang mengandung anak pria lain."
Terserah Mas saja. Indah dan Enggar sudah berada di rumah sakit untuk memastikan apakah Indah benar-benar hamil atau tidak. Sambil menunggu dipanggil, mereka duduk di kursi tunggu. Kamu benar-benar tidak ingin mengatakan siapa pria itu, Indah? Enggar masih mencerca Indah dengan pertanyaan yang sama. Jangan bahas ini dulu bisa. Ini tempat umum, Mas. Jika memang ini sebuah aib, tidak bisakah kamu menutupi aibku? Jika bukan demi status istriku, lakukanlah demi aku yang pernah menjadi adik iparmu. Adik dari wanita yang pernah sangat kamu cintai. Enggar bungkam. Pria itu sejujurnya merasa sangat kesal. Bisa-bisanya Indah tidak mau memberitahu siapa laki-laki bejat yang sudah menghamilinya. Kalau saja Indah mau memberitahukannya, pasti Enggar tidak akan segan untuk menuntut pertanggungjawaban dari lelaki itu. Pria beranak dua itu tidak sadar jika dirinya lah lelaki bejat itu. Tidak terlalu lama menunggu, nama Indah sudah dipanggil. Pasangan suami istri itu segera masuk ke ruangan dokter. Senyum ramah sang dokter menyapa mereka. Setelah dipersilakan duduk, dokter memastikan nama juga usia Indah, lalu menanyakan tujuan Indah datang, hingga segala hal yang dibutuhkan untuk memastikan apakah Indah benar-benar hamil atau tidak. Selesai bertanya, Indah diminta untuk cek urin menggunakan alat tes kehamilan lagi agar lebih akurat. Setelah hasil tes pack didapat, dokter meminta Indah untuk rebah. Wanita berjas putih itu meraba perut Indah. Tentu saja, dengan rabaan yang sudah terlatih untuk memastikan letak janin. Dokter tersenyum. Ia kembali duduk. Dengan bantuan kalender khusus, dokter menghitung usia kandungan Indah. Selamat, Bu. Usia kandungan Bu Indah sudah masuk minggu ke-8, ucapnya sumringah. Jadi, dia beneran hamil, Dok? Tanya Enggar memastikan. Iya, Bapak. Istri Bapak benar hamil. Selamat ya. Mohon dibantu untuk menjaga istri Bapak, dokter berpesan. Wajah Enggar terlihat tidak begitu senang dengan kebenaran yang baru saja ia dengar. Dokter merasa aneh, tetapi kemudian ia menganggap itu bukan urusannya. Apa ada yang harus saya hindari, Dok? Tanya Indah. Ini hal pertama untuknya. Wanita itu ingin memberikan yang terbaik untuk calon anaknya. Tidak ada, Bu. Justru selama tidak ada masalah dengan pencernaan ibu, apa saja harus ibu makan. Calon anak ibu sangat membutuhkan nutrisi yang lengkap. Bagaimana dengan air es, Dok? Selama tidak mengandung glukosa, air putih es misalnya tidak masalah. Tapi katanya kalau kebanyakan minum es bisa membuat bayi terlalu besar di kandungan, Dok. Yang menyebabkan bayi besar itu bukan esnya, melainkan glukosanya. Misal ibu minumnya es teh manis atau es sirup, baru itu berpengaruh. Namun selama ibu minumnya sesuai porsi ya tidak apa-apa. Tapi ingat, diusahakan jangan yang instan. Baik, Dok. Vitaminnya juga jangan lupa untuk dikonsumsi ya, Bu. Banyak manfaatnya untuk ibu dan janin. Iya, Dok. Jangan lupa, bulan depan kembali ya, Bu. Indah mengangguk. Setelah mendapatkan resep dan mengucapkan terima kasih, Indah pamit keluar. Sementara Enggar hanya diam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai mereka sudah berada di ruangan antri obat. Kamu bahagia sekali sepertinya, ujar Enggar sambil memperhatikan wajah sang istri. Tentu saja, di luar sana banyak para istri yang sangat mendapatkan seorang anak. Kenapa aku harus tidak bahagia? Tapi kan mereka hamil dengan suaminya. Sementara kamu, Mas Enggar selalu membahas itu. Harus. Siapa pria itu, Ndah? Kenapa, Mas? Ya dia harus tanggung jawab. Sudah menghamili istri orang. Enak saja mau kabur begitu saja. Indah tersenyum sinis. Kalau aku bilang ini anak kamu, gimana? Jangan gila kamu. Nyentuh kamu aja aku nggak pernah. Gimana kamu bisa hamil? Ya udah, kasih aku waktu sampai anak ini lahir. Setelah itu kamu bebas melakukan apapun. Maksud kamu menjadikanku tameng untuk kesalahan yang sudah kamu lakukan? Tolonglah, kali ini saja. Dan aku mohon sama Mas, tolong jangan bilang ke siapapun kalau ini bukan anak Mas. Termasuk sama Yanti? Iya, termasuk dia. Tapi kalau dia salah paham gimana? Salah paham apanya? Aku istri kamu, wajar kan kalau aku hamil? Tapi aku nggak pernah nyentuh kamu, Ndah. Udahlah, terserah Mas mau ngomong gimana. Aku hanya minta sama Mas, kasih aku waktu sampai bayi ini lahir. Itu saja. Kamu sangat menyusahkan. Ingin rasanya Indah menangis. Suaminya lebih mementingkan perasaan orang lain daripada dirinya, ibu dari calon anaknya. Untuk saat ini Indah memang tidak bisa menjelaskan apapun. Ia meminta waktu sampai bayinya lahir, agar nanti ia bisa membuktikan siapa ayah dari bayi yang sedang ia kandung sekarang.